Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonita Septiana Sari, NIM 201200201 dari kelas PAIG, ingin menjawab tugas yang diberikan oleh Bu Zazak selaku dosen metodologi pendidikan agama Islam. Pokok bahasa yang akan dibahas yaitu tentang apa pengertian dari metodologi pendidikan agama Islam, kemudian apa saja tujuan metodologi pendidikan agama Islam, dan yang ketiga, sebutkan ruang lingkup metodologi pendidikan agama Islam. Pengertian metodologi pendidikan agama Islam, kita lihat dari metodologi sendiri adalah proses dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jalan keluar. Kemudian pendidikan berasal dari kata pedagogik yang berarti pendidikan dan kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan, yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu paidos dan agoge yang berarti saya membimbing atau memimpin anak. Dilihat dari pengertian ini, pendidikan dapat diartikan kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan menurut Haji H. Muhammad Daud Ali, yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat. Proses pemindahan nilai ini dilakukan dalam 3 cara, yang di sini pertama melalui pengajaran, di mana pengajaran ini yaitu proses pemindahan nilai berupa ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada muridnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 2. Melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan jalan membiasakan seseorang melakukan pekerjaan tertentu untuk memperoleh keterampilan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, melalui indoktrinasi yang diselenggarakan agar orang meniru atau mengikuti apa saja yang diajarkan orang lain tanpa mengizinkan si penerima tersebut mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian H. Nasir Abagi mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan potensi diri dari segala aspek, baik menyangkut pendidikan formal, informal maupun non-formal. Selanjutnya, pengertian pendidikan agama menurut Zakia Derajat, yaitu pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Pendapat lain dari Jabib Toha dan Abdul Mudhi mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain. Nah, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa metodologi pendidikan agama Islam adalah proses untuk membimbing peserta didik agar dapat memahami Islam secara keseluruhan, baik makna atau kandungan, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Islam dijadikan sebagai pandangan hidup. Yang bahasan kedua yaitu arah dan tujuan studi Islam, terbagi menjadi 4. Pertama, hakikat agama Islam. Kedua, pokok isi ajaran Islam. Yang ketiga, sumber dasar ajaran Islam. Yang keempat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Arah dan tujuan pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Tujuan kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalnya
dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Tujuan ketiga, untuk mempelajari serta mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. 4. Tujuan 4 yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Yang ketiga, tentang ruang lingkup metodologi studi Islam. Nah, ya ini bukan hanya mengkaji tema-tema terkait Islam umum di masyarakat, misal mengkaji sholat, zakat, puasa, dan haji, ataupun kajian gaib yang terkadang susah dicerna oleh logika. Namun, studi Islam bisa mengkaji unsur-unsur umum yang dipahami masyarakat sebagai ilmu dunia. Itu tadi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.